sama aku, Laras. Kali ini aku mau ngobrolin tentang sebenarnya sepenting apa sih penampilan yang menarik itu. Oke, pasti di sini kalian semua udah nggak asing kan dengar omongan orang yang suka bilang good looking itu harus cantik, atau biar bisa kelihatan menarik, ya kalian harus punya muka yang cantik juga. Sebenarnya kayak gitu kak teman-teman. Makanya di sini aku mau ngobrolin nih ke kalian tentang gak harus cantik kok untuk menjadi menarik, karena cantik itu relatif. Tapi sebelum itu, aku mau cerita dulu nih ke kalian tentang pengalaman aku dari yang dulu nggak peduli sama sekali tentang penampilan sampai jadi aku yang sekarang yang kalau mau keluar aja aku suka bingung, mikirnya lama banget aku harus pakai baju apa ya hari ini gitu. Oke, jadi sebenarnya aku sendiri ini baru mulai mikirin tentang penampilan itu sekitar kelas 11 atau 12 SMA gitu. Jadi kalau pas SD itu kan yang namanya juga masih bocah, masih kecil, mana ada sih yang udah mikir tentang penampilan, pasti kan mikirnya main aja. Terus kalau SMP, karena waktu itu aku tinggal di boarding dan aku nggak berhubungan sama masyarakat luas, aku juga jarang megang HP, aku cuma boleh megang HP setiap hari Minggu doang, dan itu cuma boleh HP batu doang yang cuma bisa buat telepon dan SMS doang. Jadi aku nggak ngeliat tuh dunia luar kayak penampilannya kayak gimana, harusnya kayak gimana sih gitu. Terus kalau misalnya SMA, mungkin karena baru beranjak dari SMP ke SMA, yang pas SMP-nya itu aku boarding, jadi pas kelas 10 itu atau kelas 2 SMA itu tuh aku belum yang mikirin sama sekali tentang penampilan. Aku kayak biasa aja gitu datang ke sekolah, ke SMA, kayak melihat teman-teman aku yang udah kayak mikirin penampilan banget, pakai lip tint segala macam. Aku belum banget di fase itu gitu. Dan aku juga gak peduli tuh tentang pandangan orang lain terhadapku gitu. Nah, seperti yang kalian ketahui, waktu itu kan Indonesia sempat marak banget kan sama penyakit COVID-19 yang menyebar banget ke seluruh penjuru Indonesia. Sampai banyak banget masyarakat Indonesia yang terpapar COVID. Hal itu juga mengakibatkan pembelajaran di sekolah itu menjadi online, yang tadinya offline menjadi online. Nah, itu terjadi pada saat aku kelas 10, tepatnya semester 2. Nah, dan aku tuh baru ngerasain offline lagi, kalau nggak salah kelas 12 semester 1. Nah, itu kan lumayan lama kan waktunya. Selama online itu, aku jadi sering banget megang HP, aku jadi bentar-bentar HP, aku nonton YouTube lah, nonton TikTok lah. Di situ aku mulai memahami bahwa penampilan tuh kayak gini, penampilan tuh kayak gitu. Dari situ aku mulai paham nih sebenarnya penampilan yang menarik tuh yang kayak gimana sih, yang enak dipandang sama orang lain tuh penampilan yang kayak gimana sih. Nah, dari situ juga aku mulai mengupgrade diri aku yang tadinya kurang baik menjadi versi diri aku yang lebih baik lagi. Teman-teman, ternyata berpenampilan menarik itu emang penting loh dalam kehidupan. Banyak juga artikel-artikel yang membicarakan tentang kenapa sih berpenampilan menarik itu dianggap penting. Artikel-artikel tersebut dapat dilihat setelah ini. Times Indonesia mengeluarkan artikel dengan judul "Alasan Mengapa Kita Harus Tetap Berpenampilan Menarik". CNN Indonesia mengeluarkan artikel dengan judul "Perubahan Penampilan dan Pengaruhnya pada Psikologi". IGN Times mengeluarkan artikel dengan judul "8 Hal Mengejutkan Yang Bisa Terbaca Hanya Dari Penampilan Fisikmu". Terdapat juga beberapa jurnal yang membahas mengenai pentingnya berpenampilan. Salah satunya berjudul "Hubungan Antara Citra Tubuh dan Kepercayaan Diri pada Remaja Perempuan". Hal tersebut juga dibenarkan oleh seorang psikolog, Tara Tourhurst, psikolog lulusan Universitas Indonesia dan University of Queensland, Australia. Beliau menilai perubahan penampilan memiliki pengaruh secara medis dan psikis. Beliau juga mengatakan pengaruh mood yang bagus karena setelah mengubah penampilan, mampu menurunkan tekanan darah dan juga mampu meningkatkan semangat menjadi lebih energik. Peningkatan energi tersebut muncul ketika kepercayaan diri meningkat, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas kehidupan menjadi lebih baik. Kak, kok dari tadi ngomongin fakta-faktanya doang sih? Sebenarnya tipsnya gimana sih biar kita bisa kelihatan menarik? Nah, sekarang aku mau ngomongin nih ke kalian tentang tips agar terlihat menarik. Oke,
tips yang pertama dan yang terpenting pastinya adalah kalian harus memastikan bahwa tubuh kalian selalu bersih. Tidak harus memiliki tubuh yang selalu wangi, cukup dengan terlihat bersih dan tidak tercium bau tidak enak saja sebenarnya sudah cukup dalam berpenampilan. Bisa dilakukan dengan cara rajin melakukan mandi sebanyak 2 kali sehari, rajin berkeramas, memakai pakaian yang nyaman, bersih, serta memakai parfum atau body mist. Kedua, memperbaiki postur tubuh kalian. Karena postur tubuh juga dapat menunjukkan penampilan seseorang. Misalnya, seseorang yang malas cenderung berdiri dengan sedikit membungkuk. Untuk mengatasinya, dapat dilakukan dengan cara membiasakan berdiri dengan tegak, serta menjaga pandangan kepala tetap lurus ke depan, namun tidak perlu melakukannya secara berlebihan, cukup dilakukan secara normal saja dengan alamiahnya, namun tidak terlihat malas kayak misalnya seperti jangan kalian seperti ini. Pasti kalian juga melihat aku kalau misalnya aku kayak gini pasti kayak lemes banget sih gitu kan. Makanya penampilan postur juga harus diatur. Yang ketiga, melakukan perawatan diri. Memiliki wajah yang cantik, jika tidak dirawat tetap saja tidak akan terlihat menarik. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menggunakan perawatan diri atau skincare yang cocok untuk tipe kulit kalian masing-masing. Apalagi sekarang perawatan dapat dilakukan secara mandiri tanpa harus ribet-ribet pergi ke klinik kecantikan yang mahal. Selain itu, kamu juga harus rutin dalam membersihkan muka serta memakai sabun cuci muka agar kulit menjadi lebih bersih. Yang keempat, menjalani gaya hidup yang sehat. Faktanya, gaya hidup sehat juga dapat memberikan dampak yang positif bagi kesehatan dan tampilan kulit loh. Gaya hidup sehat juga dapat membantu seseorang untuk menciptakan tubuh yang sehat dan bugar. Selain itu, gaya hidup sehat juga dapat diterapkan melalui makanan-makanan yang dikonsumsi. Menjalani pola hidup yang sehat dapat dilakukan dengan menjaga pola makan. Pola makan yang baik yaitu pola makan yang sesuai dengan 4 sehat 5 sempurna. Apa aja sih? 4 sehat 5 sempurna terdiri dari sayur mayur, buah-buahan, makanan pokok seperti nasi, roti, singkong, jagung, dan lain-lain. Kemudian lauk pauk seperti daging, ayam, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah susu. Yang kelima, menggunakan pakaian-pakaian yang rapi. Pakaian yang rapi itu nggak melulu harus berkara dan terkesan kaku loh. Aku punya referensi nih buat kalian yang bingung maksud dari pakaian rapi yang aku maksud itu kayak gimana sih. Dilihat slide ya. Oke, yang pertama, kalian dapat menggunakan blouse untuk keperluan apapun. Blouse dapat dipadukan dengan semua bawahan, baik celana maupun rok. Asalkan warna antara atasan dan bawahan senada. Agar lebih terkesan feminim, kalian juga dapat memadukannya dengan flat shoes. Kemudian terdapat celana jeans dan sneakers. Sebenarnya, celana jeans dan sneakers sangat cocok jika dipadukan dengan atasan manapun. Tapi di sini aku menyarankan kalian untuk memadukannya menggunakan kaos yang dibaluti dengan kardigan. Selain itu, kalian juga dapat mengganti atasannya dengan kemeja. Jika kalian masih merasa tampilan seperti ini kurang, kalian dapat menambahkan vest pada bagian luar kemeja. Oke, dan tips yang terakhir yaitu menjadi diri sendiri. Karena kamu nggak perlu jadi orang lain kok, cuma buat jadi menarik. Sejatinya, menjadi diri sendiri adalah hal yang sederhana yang akan menjadikan diri kalian terlihat tampak menarik. Karena pada dasarnya setiap manusia memiliki ciri khasnya masing-masing. Wah, nggak kerasa ya perbincangan kita mengenai penampilan menarik sudah sejauh ini. Bagi kalian yang ingin mengetahui tentang tips and trick lainnya, kalian bisa cek video-video aku di YouTube channelku. Sampai sini dulu, bye!